Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Vichandra Mulkan dengan NPM S1I020020 dari kelas B Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, dan ekosistem padang lamun. Yang pertama adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Terumbu karang bersama-sama hutan mangrove merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut. Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang disebut-sebut sebagai hutan tropis di lautan. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat hidup sejumlah spesies binatang laut, tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Dalam ekosistem ini, terdapat banyak makanan bagi ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan kecil tersebut merupakan mangsa bagi predator yang lebih besar. Diperkirakan terdapat lebih dari 1 juta spesies mendiami ekosistem ini. Meski terlihat kokoh seperti bebatuan karang, ekosistem ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Suhu optimum bagi pertumbuhan terumbu karang berkisar 26-28 derajat Celcius, dengan toleransi suhu berkisar 17-34 derajat Celcius. Perubahan suhu dalam jangka waktu yang panjang bisa membunuh terumbu karang. Ekosistem ini juga memerlukan perairan yang jernih sehingga matahari bisa menembus hingga lapisan terdalamnya. Yang kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau disebut juga dengan hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gemparan ombak maupun di sekitar muara sungai, di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi. Dari segi ekonomi, hutan mangrove menghasilkan beberapa jenis kayu yang berkualitas baik, dan juga hasil-hasil non kayu atau yang biasa disebut dengan hasil hutan bukan kayu, dalam kurung HHBK, berupa arang kayu, tanin, bahan pewarna dan kosmetik, serta bahan pangan dan minuman. Termasuk pula diantaranya adalah hewan-hewan yang biasa ditangkapi seperti bewok air atau Varanus salvator, kepiting bakau atau Scylla serrata, udang lumpur atau Thalasina anomala, siput bakau atau Telescopium, serta berbagai jenis ikan belodok. Manfaat yang lebih penting dari hutan bakau adalah fungsi ekologisnya sebagai pelindung pantai, habitat berbagai jenis satwa, dan tempat pembesaran atau nourishing ground dari banyaknya jenis ikan laut. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Yang ketiga dan terakhir adalah ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun adalah ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin. Padang lamun biasanya hanya dapat terbentuk pada bagian perairan laut yang dangkal atau kurang dari 3 meter. Namun, dasarnya tidak pernah terbuka dari perairan atau selalu tergenang. Ia dapat dianggap sebagai bagian dari ekosistem mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Padang lamun juga dapat dilihat sebagai ekosistem antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lamun adalah sumber pakan utama hewan duyung. Awalnya menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan terumbu karang karena sebelum zat-zat halus dan berbahaya menuju permukaan terumbu karang, terlebih dahulu disaring oleh padang lamun. Selain bermanfaat bagi kelangsungan hidup terumbu karang, padang lamun juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dari alam. Wilayah penyebarannya di seluruh perairan dangkal termasuk Indonesia. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan padang lamun: perairan laut dangkal berlumpur dan mengandung pasir. Kedalaman tidak lebih dari 10 meter agar cahaya dapat menembus. Suhu antara 20-30 derajat Celcius. Kadar garam antara 23-35 per mil.
kecepatan arus sekitar 0,5 meter per detik. Fungsi dari padang lamun adalah sebagai tempat perkembangbiakannya ikan-ikan kecil dan udang, sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi, sebagai penyedia bahan makanan bagi biota laut, bahan baku pupuk, dan terakhir bahan baku kertas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.